Halo geng, kembali lagi di channel Arnen Story. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film Jepang yang berjudul Survival Family, rilis tahun 2016, yang menceritakan ketika dunia kehilangan listrik dan semua teknologi canggih tidak berfungsi sama sekali. Apa yang bakalan terjadi pada dunia ini? Tanpa banyak cincong, langsung saja ke alur ceritanya. Let's go! Film akan berfokus kepada keluarga Suzuki. Dia adalah Yoshi, kepala rumah tangga, Mitsue, ibu rumah tangga, serta dua anak mereka yaitu Kenji dan Yui. Keluarga ini seperti keluarga Jepang pada umumnya, yang sudah terbiasa dengan semua teknologi canggih di sekitaran mereka. Karena Jepang merupakan pelopor untuk kemajuan teknologi dunia. Karena ketergantungan mereka dengan teknologi, membuat ibu Mitsue bahkan tidak bisa memotong ikan yang dikirim ayahnya dari desa. Hal itu disebabkan karena mereka selalu membeli ikan yang sudah siap untuk dimasak. Kenji juga pulang ke rumah sambil membawa makanan cepat saji. Pak Yoshi langsung menceramahinya, namun Kenji tidak peduli. Dia pun langsung masuk ke kamarnya untuk segera memindahkan file tugasnya. Tapi di saat itu, dia ditelepon oleh wanita yang disukainya. Keesokannya, saat mereka terbangun, Pak Yoshi kesiangan karena alarmnya tidak berfungsi. Listrik juga tidak menyala. Ibu Mitsue mengecek ikan yang berada di kulkas. Ternyata ikan itu busuk karena kulkasnya mati. Sedangkan Yui mengecek handphone yang dia cas semalaman. Bukannya hidup, handphone itu malah tidak bisa dinyalakan. Dan hari itu adalah hari pertama listrik dan teknologi canggih tidak bisa berfungsi. Mereka semua heboh karena kejadian itu. Saat mereka keluar dari apartemen, lift apartemen juga tidak bisa digunakan. Ternyata bukan hanya rumah mereka saja yang terdampak, melainkan di seluruh penjuru kota, teknologi dan listrik tidak bisa digunakan. Mereka seperti kembali ke zaman batu. Pak Yoshi menuju kereta bawah tanah, namun kereta itu tidak bisa beroperasi karena tidak ada listrik, sehingga membuat Pak Yoshi harus berjalan menuju kantornya. Semua mobil di jalanan juga tidak bisa bergerak, yang bisa digunakan hanya benda yang tidak menggunakan mesin seperti sepeda. Bahkan pintu kantor Pak Yoshi juga tidak bisa dibuka karena menggunakan mesin, sehingga mereka harus memecahkan pintu kaca itu. Tapi usaha mereka sia-sia, karena mereka juga tidak bisa bekerja akibat komputernya tidak bisa menyala, sehingga bos menyuruh mereka semuanya untuk pulang. Saat di jalan pulang, Pak Yoshi menyempatkan membeli sepeda untuk transportasinya. Semua ibu-ibu yang tinggal di apartemen membeli lilin untuk penerangan mereka. Kenji sampai di kampusnya, tapi dia tidak memikirkan listrik yang padam. Dia hanya memikirkan tentang wanita yang disukainya. Berbeda dengan Kenji, Yui yang sampai di sekolah langsung bergosip tentang kejadian ini bersama teman-temannya. Malamnya mereka makan malam bersama dengan menggunakan lilin. Ibu Mitsue keluar setelah selesai makan untuk melihat bintang, diikuti oleh Pak Yoshi dan juga anak-anaknya. Setelah di hari ketiga, listrik juga masih belum menyala. Piring-piring mereka belum dicuci karena air di apartemen juga mati. Ibu Mitsue harus bekerja lebih keras untuk mencuci pakaian karena menggunakan tangan yang biasanya mereka mencuci menggunakan mesin cuci. Karena listrik belum menyala, kantor Pak Yoshi juga harus diliburkan sampai batas waktu yang belum ditentukan. Mereka harus mengemasi barang-barang mereka karena pintu kantor juga rusak. Manajer kantor itu pun pergi menuju gunung yang terdapat air untuk bertahan hidup. Sebelum pulang, Pak Yoshi melihat sepedanya hendak dicuri. Untungnya dia datang lebih cepat sehingga sepedanya masih selamat. Pak Yoshi menyempatkan menuju ATM untuk mengambil uang. Namun mesin ATM juga tidak bisa digunakan. Antrian juga sangat panjang. Mereka dibatasi untuk mengambil uang sekitar 100.000 yen. Seminggu pun berlalu, sekolah-sekolah diliburkan, cadangan makanan juga sudah sangat menipis. Semua orang yang tinggal di apartemen mengadakan rapat untuk mencari solusi. Namun rapat itu tidak mendapatkan hasil. Pak Yoshi dan istri memutuskan untuk pergi menuju desa agar bisa bertahan hidup, tapi anak-anaknya tidak setuju. Namun mereka tidak punya pilihan lain, mereka langsung mengemasi barang-barangnya dan pergi secara diam-diam agar tidak ketahuan. Mereka berangkat menggunakan sepeda menuju bandara. Selama di perjalanan selalu ada orang yang menjual air mineral dengan berbagai harga, tapi karena air mineral sudah sangat langka, mereka menjualnya dengan harga yang mahal. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Mereka pun sampai di bandara, namun setelah sampai, pesawat-pesawat juga tidak bisa beroperasi, dan para penumpang yang sudah menunggu lama menjadi marah sehingga terjadi keributan. Pak Yoshi dan keluarga terpaksa menyewa penginapan dengan harga yang super mahal untuk istirahat sejenak. Pak Yoshi mengatakan mereka harus ke desa dengan menggunakan sepeda. Mereka memerlukan peta dan satu sepeda lagi. Paginya Yui dan Kenji ke toko buku untuk mencari peta, sedangkan Pak Yoshi dan istrinya mencari sepeda. Mereka pun mendapatkan satu sepeda dan beras yang ditukar dengan air. Mereka pun berangkat, namun di tengah perjalanan jalanannya sudah diblokir. Untungnya mereka masih bisa lewat melalui jalan tol. Ternyata sudah banyak orang yang melewati jalan itu.
Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asik. Oh senangnya, aku senang sekali. Setelah melakukan perjalanan beberapa jam, mereka sampai di sebuah tempat istirahat. Di tempat itu juga sudah banyak orang di sana. Mereka harus tidur di lapangan, namun saat tidur di malam hari, air mereka dicuri. Kenji langsung mengejar pencuri itu, tapi dia melepaskan pencuri itu karena air yang dicuri digunakan untuk membuat susu bayi. Kini mereka sampai di sebuah sungai dengan pemandangan yang indah. Pak Yoshi minum air sungai karena mereka sudah kehabisan air. 16 hari pun berlalu, keadaan masih tidak berubah, malah menjadi tambah kacau. Kini mereka muter haluan untuk menuju kota Osaka, karena mereka dengar Osaka tidak terjadi pemadaman listrik. Padahal satu dunia sudah kehilangan listrik dan teknologi. Di tengah perjalanan menuju Osaka, mereka terkena badai, yang membuat satu ban sepeda mereka rusak. Cadangan makanan mereka juga tumpah. Setelah badai, Yu dan Kenji pergi mencari bahan makanan dan peralatan yang bisa digunakan. Namun peralatan dan bahan makanan sudah habis. Yang mereka dapat hanya air aki dan makanan kucing. Dengan terpaksa mereka membawanya. Setelah Kenji memperbaiki ban sepedanya, mereka kembali berangkat. Di hari ke-22, mereka makan dan minum menggunakan air aki dan makanan kucing. Mereka pun berjumpa dengan para pesepeda lain yang memiliki bahan makanan. Mereka pun pergi bersama, namun harus berpisah karena Pak Yoshi dan keluarga pergi menuju Osaka, sedangkan para pesepeda itu harus menuju Nagoya. Sampai di Osaka, ternyata listrik di tempat itu juga padam. Daerah itu juga berantakan, yang membuat mereka emosi satu sama lain. Mereka sampai di satu tempat yang sangat ramai, karena ada pembagian makanan dari ikan-ikan yang berada di akuarium. Karena ikan-ikan itu mati akibat akuarium tidak berfungsi, tapi mereka juga tidak kebagian makanan karena telah habis. Di hari ke-67, keadaan mereka sangat kacau karena semua makanan mereka habis. Pak Yoshi melihat babi di pesawahan dan dia bisa menangkapnya. Ketika akan memotong babi itu, mereka tidak ada yang berani. Tapi tiba-tiba pemilik babi itu datang. Dia adalah Pak Tanaka. Pak Tanaka berterima kasih kepada mereka sampai membawa mereka ke rumahnya untuk mendapatkan air dan makanan. Mereka tinggal di tempat itu, tapi mereka harus melakukan pekerjaan untuk membantu Pak Tanaka memotong babi hingga proses pengasapan. Saat pagi hari mereka berkumpul setelah menangkap babi dan masukkannya ke dalam kandang. Pak Tanaka mengatakan bahwa mereka bisa tinggal di sana lebih lama lagi. Namun mereka harus pergi ke desa setelah 1 minggu berada di tempat itu. Pak Tanaka juga memberikan daging asap ke mereka. Setelah beberapa hari perjalanan, ternyata tidak ada jembatan untuk melewati sungai yang besar seperti yang terlihat di peta, sehingga Pak Yoshi membuat rakit sederhana untuk mereka menyeberang. Yui dan Ibu Mitsue seberangkan terlebih dahulu. Ketika Kenji dan Pak Yoshi membawa sepeda mereka, hujan turun sangat deras, yang menyebabkan air gelombang sungai naik. Satu sepeda juga terjatuh. Saat Pak Yoshi ingin mengambilnya, Pak Yoshi juga ikutan masuk ke dalam air, sedangkan Kenji berhasil menuju tepi. Mereka mengira ayahnya telah tewas. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Saat di perjalanan, Yui memberikan daging kepada seekor anjing. Tapi teman-teman anjing itu datang dan menarik tas Ibu Mitsue yang berisi daging, yang membuat Ibu Mitsue terjatuh ke jurang dan kakinya patah. Saat anjing-anjing itu akan menyerang mereka, kereta api datang, yang membawa mereka bertiga serta mengobati kaki Ibu Mitsue. Di tempat yang lain, ternyata Pak Yoshi masih hidup. Saat dia melihat kereta lewat, dia memberikan kode dengan suara yang diberikan Kenji. Akhirnya mereka bisa berkumpul kembali. Saat kereta melewati terowongan, muka mereka menjadi hitam karena terkena asap kereta. Itu adalah pertama kali mereka tertawa lepas saat hampir 3 bulan dalam keadaan kacau. Mereka pun sampai di desa dan bertemu dengan ayahnya Ibu Mitsue. Mereka pun tinggal di desa dan menjadi nelayan. Tepat di 2 tahun 6 bulan pada pagi hari, teknologi dan listrik bisa digunakan kembali. Mereka pun kembali ke apartemen mereka dan menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Namun setelah apa yang mereka hadapi membuat mereka sadar dan tidak terlalu bergantung dengan teknologi. Film pun selesai, film yang sangat seru dan menarik. Pesan dari film ini adalah kita jangan terlalu bergantung dengan teknologi, walaupun hal itu sulit dilakukan. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Komen juga di bawah mau diceritain film apa lagi. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye, Wak Geng.